Kemudian Song Ran memberitahu Dafei kalau Leina adalah ibu dari Sasin, dan kedua anak itu adalah anak yang ada di foto membawa itu, jadi ingin melihat kenapa mereka menjadi yatim piatu. Mendengar itu Dafei menyuruhnya pergi karena menurutnya wawancara ini juga tidak penting. Azan mengaku akan menjaga rekan kerjanya di sini, jadi menyuruhnya berhati-hati, alhasil Song Ran langsung pergi. Setelah Song Ran sampai ke panti asuhan dan melihat Leina di sana, Song Ran terlihat senang dan langsung menyapanya. Kemudian Song Ran menyuruh untuk menceritakan bagaimana dirinya bisa sampai ke Hapo, dan untuk Xia dan Zoro kenapa membawanya ke panti asuhan dan beranggapan orang tua mereka sudah tidak ada. Mendengar itu membuat Leina terdiam sejenak. Kemudian Leina menceritakan di mana saat itu kedua orang tua Xia dan Zoro tertimpa reruntuhan yang menyebabkan mereka tidak tertolong. Kemudian Xia datang memanggil Leina. Song Ran langsung menyapa Xia di sana. Melihat Song Ran, Xia mengaku memang benar adalah dirinya dan membuat Song Ran bertanya kenapa bisa tahu dirinya datang. Xia memberitahu kalau ketua panti mengatakan setiap hari ada wartawan cantik yang membantu ke sini. Karena Xia mengatakan setiap hari, Song Ran tidak merasa kalau itu dirinya dan langsung menebak Senbei. Benar saja dia melihat Senbei sedang bermain bersama anak-anak panti, dan selama ini Senbei membantu di panti asuhan dan membawa barang untuk diberikan anak-anak, bahkan Senbei membantu tanpa memfotonya. Melihat itu Song Ran langsung berbisik ke Xia menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Xia memanggil Zoro dengan berjalan mundur hingga menabrak Senbei, alhasil Senbei menyuruhnya berhati-hati, kemudian Zoro datang. Senbei menyadari kalau mereka adalah dua anak yang ada di foto viral membawa, Xia beranggapan dirinya wartawan. Apa ingin memfotonya? Senbei bertanya apa boleh dan melihat kalau ada Song Ran di sana. Senbei beranggapan jika dirinya tidak memfoto, maka akan menyia-nyiakan niat baik Song Ran. Mendengar itu Xia merasa sudah ketahuan dan menyalahkan Zoro. You must have just. You've been the one talk. You can't blame me. Senbei bertanya ke Song Ran apa yang mengejutkannya. Menurutnya hubungannya pada kedua anak di dalam foto itu bukan kebetulan, namun memang ada ikatan dan ada beberapa ucapan yang tulus. Mendengar itu Song Ran merasa di hati Senbei dirinya munafik dan begitu buruk. Senbei membenarkannya karena untuk minta maaf dirinya sampai meminta bantuan anak-anak. Song Ran berpikir Senbei diam-diam bisa menyelesaikan kesulitan dan dirinya harus memaafkannya. Kemudian Senbei tidak ingin menganggapnya sebagai musuh, tapi pesaing. Tiba-tiba Sasin datang dengan menanyakan Leina. Song Ran menawarkan apa ingin meminjam kameranya untuk memfoto anak-anak di panti karena menurutnya itu ide yang bagus. Karena Sasin sudah tahu ibunya jadi sukarelawan, tentu saja Sasin mengkhawatirkannya dengan bertanya alasannya. Leina mengaku kalau ini berkat temannya. Karena saat itu manajer hotel tetap memecatnya dan dirinya dibela Ben Jiming, dia kemudian merekomendasikannya ke instruktur Li untuk menjadi sukarelawan. Kemudian Leina memberitahu kelak dirinya tidak perlu sembunyi-sembunyi untuk bertemu dengannya dan membuat Sasin memeluknya. Leina memberikan lagi bintang yang sudah diambil oleh Ben dan mengaku juga sudah membuatkan untuk Ben. Namun Sasin merasa bintang ini tidak akan manjur karena dulu diberikan saat berusia 18 tahun. Leina meyakinkan bintang ini tetap manjur karena sama-sama dirinya yang mendoakannya. Sasin bertanya kenapa membuatkan untuk Ben juga, karena menurutnya Ben tidak akan peduli dengan benda seperti ini. Namun Leina merasa Sasin salah karena Ben menginginkan ini dengan melihat dari tatapannya. Dr. Pei pergi ke klub dan pelayan memberitahu kalau seorang tentara sudah memesannya untuknya, dan kali ini dirinya tidak boleh menyia-nyiakannya. Mendengar itu Dr. Pei teringat sebelumnya dirinya membuang pemberian Ben karena salah paham dengannya. Sementara itu tugas mereka juga sudah selesai dan Ben menggoda Azan dengan memberitahu masih ada waktu, jadi apa dirinya tidak ingin datang ke panti asuhan karena wartawan Song ada di sana. Ben menyuruh jangan membuang waktu karena dia akan kembali ke tanah air, jadi harus memanfaatkannya. Mendengar itu Azan mengaku ingin mengambil bintang yang diberikan Leina dan menempelkannya di mulutnya. Ben juga merasa saat di panti nanti seharusnya Sasin sedang memeluk ibunya, jadi menyuruh untuk memotretnya untuknya. Namun saat Azan menawarkan ikut,
Ben memberitahu kalau dirinya sudah ada janji dengan Dr. Pei, dan saat mereka akan pergi, tiba-tiba suara ledakan terdengar. Ledakan itu ternyata berada di panti asuhan dan terlihat Song Ran yang sudah tergeletak di sana. Song Ran mencoba bangun dan saat melihat keadaan di sana, dia kembali mengingat di mana Song Ran sedang memfoto anak-anak, namun tiba-tiba ledakan terjadi. Song Ran hanya bisa menangis melihatnya, dan ketika melihat Shen Bei bersama anak-anak, Song Ran menghampirinya dan menyuruh mereka untuk bersembunyi. Be quiet, stay there. Let's go. Mereka mendengar suara tembakan yang membuat mereka sangat ketakutan. Kemudian Song Ran melihat Sasin dengan Leina baru keluar dari panti dan langsung bergabung dengan mereka. Namun Leina memberitahu kalau Xia dan Zoro masih di dalam. Alhasil Sasin mengaku dirinya yang akan mencarinya. Para pemberontak itu dengan kejam membunuh orang yang mereka lihat bahkan anak-anak sekalipun. Kepala panti juga tidak luput dari kekejaman mereka. Saat melihat Sasin berhasil membawa Xia keluar, mereka terlihat senang. Namun Sasin memegangi perutnya yang ternyata Sasin terkena tembakan. Alhasil membuatnya tidak bisa berlari lagi. Song Ran langsung berlari untuk membantu membawanya ke tempat yang aman. Xia memberitahu kalau Zoro masih di dalam. Mendengar itu Leina mengaku akan mencarinya, walaupun Song Ran melarangnya, namun dirinya yang telah membawanya, jadi dirinya yang harus bertanggung jawab dan langsung berlari masuk ke dalam. Pemberontak itu mengatakan akan membunuh semuanya dan tidak akan mengasihaninya. Song Ran yang sudah pasrah berharap ada tentara datang menolongnya. Tiba-tiba terdengar tentara datang, alhasil Song Ran ingin berteriak kalau ada di sini. Tentara itu langsung membawa Sasin yang terluka, dan saat Song Ran melihat tentara yang menghampirinya, ternyata dia adalah Azan. Tentu saja Song Ran terlihat senang dengan langsung memeluknya. Melihat Ben membawa Zoro keluar, Song Ran langsung bertanya apa melihat Leina karena dia masuk ke dalam. Namun Ben terlihat menangis dengan memegang bintang di tangannya. Ben menceritakan saat itu dirinya telat masuk sehingga Leina tertembak. Leina meminta Ben untuk menjaga Sasin dengan memberikan bintang karena sudah membuatkan untuknya dan menyuruh terus memakainya. Kemudian Leina menghembuskan nafas terakhirnya. Mendengar itu tentu saja Song Ran merasa terpukul. Sasin langsung dibawa ambulan, sementara Ben yang sangat kesal menyuruh timnya untuk mencari di setiap sudut dan menghancurkan mereka semua. Kemudian ada seseorang yang mengaku ada bom di tubuhnya. Alhasil Azan langsung ingin memeriksanya dan membuat Song Ran langsung memberi tanda agar Azan tidak melakukannya. Namun karena tuntutan profesi tentu saja Azan tetap memeriksanya dan membuat Song Ran maju perlahan untuk melihatnya. Tiba-tiba ledakan dahsyat terjadi dan membuat Song Ran yang tidak jauh juga terpental. Ledakan itu membuat limpa dari Song Ran pecah karena menerima gelombang kejut yang dahsyat. Bahkan kornea mata rusak sebagian. Alhasil Song Ran langsung dibawa kembali ke ibu kota dan tidak lama setelahnya dipindahkan kembali ke Tiongkok. Sepanjang perjalanan Song Ran tidak sadarkan diri dan membuatnya tidak bisa bergerak dan mengharuskan dirinya segera dioperasi. Ibu Song Ran sampai menyalahkan ayah Song Ran karena semua ini dan membuat mereka berdebat di sana. Namun karena Song Ran terus memanggil Azan, mereka langsung menghampiri Song Ran. Mereka mencoba menenangkan Song Ran yang sudah terbangun dengan memberitahu dirinya akan baik-baik saja dan matanya juga tidak apa-apa. Banyak yang datang menjenguknya dengan memberikan bunga dan dalam beberapa hari dirinya bisa melihatnya. Mendengar itu Song Ran bertanya siapa yang menjenguknya. Ayahnya memberitahu rekan kerja dari stasiun televisinya. Alhasil Song Ran merasa ingatannya tidak salah dan tidak ada jejak Azan. Setelah beberapa hari dokter membuka perban di matanya dan Song Ran mencoba menghubungi dan mengirimkan surel kepada mereka di negara Dong, namun tidak ada balasan dan tidak ada satupun yang menghubunginya. Saat Song Ran sudah keluar,
Song Ran merasa harus menemui Luo Zhan dan mungkin dirinya mendapat informasi tentang Li Zhan, dan saat melihat mobil Azan terparkir di sana, Song Ran sedikit tersenyum dan memegangnya, kemudian Luo Zhan baru datang. Melihat itu Song Ran menyapanya. Song Jira, Song Ran bertanya apa Li Zhan ada di sini karena melihat mobilnya bersih. Mendengar itu Luo Zhan mengaku membersihkannya karena tidak mau saat dia kembali mobilnya kotor. Kemudian Song Ran ingin tahu apa dia baik-baik saja. Mendengar itu Luo Zhan memberitahu kalau dia tidak menghubunginya, berarti tidak ada masalah. Jadi kenapa dirinya berpikir dia tidak baik-baik saja. Song Ran merasa Luo Zhan belum membaca berita tentang negara Dong akhir-akhir ini karena sedang diserang, dan saat itu dirinya terluka dan dikirim kembali ke Tiongkok dan memberitahu kalau Li Zhan juga di sana. Namun Luo Zhan merasa kalau Li Zhan pasti baik-baik saja. Untuk memastikannya Luo Zhan mencoba menghubungi Li Zhan, namun nomornya tidak terdaftar lagi. 咱不会真有什么事吧？电话联系的，为什么不多打电话？ Saat Song Ran kembali bekerja, ternyata rekan kerjanya sudah menunggu untuk menyambutnya dengan memberinya tepuk tangan. Pak Liu memberitahu kalau kameranya sudah aman karena Shen Bei yang membawanya untuknya, dan di dalamnya banyak terdapat foto-foto yang bagus. Jadi stasiun televisi akan memilih beberapa untuk dikirimkan ke penghargaan jurnalistik internasional dan menyuruhnya memilihnya. Song Ran mengaku terserah Pak Liu memilih fotonya, alhasil Pak Liu mengaku akan membantu memilihnya. Song Ran pergi ke ruang kerja Shen Bei dan bertanya di mana Shen Bei, namun saat rekan kerjanya memanggilnya, Shen Bei tidak ada dan merasa sedang ke toilet, jadi menyuruh menunggunya. Song Ran kemudian menyadari dan mengerti kalau Shen Bei sedang bersembunyi untuk menghindarinya mengingat apa yang terjadi di Hapo beberapa waktu yang lalu dan mungkin ini adalah cara yang baik. 面对的地方，自己又何尝不是？ Kemudian saat mau naik lift, rekan kerjanya memuji Song Ran hebat karena berkat foto dan videonya itu menjadi bukti penyerangan dan sekarang negara Dong menjadi perhatian dunia. Mendengar itu Song Ran langsung teringat kejadian yang menimpanya, alhasil membuatnya trauma dan berpamitan pergi dengan beralasan tidak enak badan. Song Ran bergegas pulang untuk meminum obat dan langsung menutupnya dengan selimut, namun trauma yang dialaminya di negara Dong membuatnya terus mendengar suara tembakan dan ledakan. Song Ran juga hanya ingin tahu kabar dari Azan. Hello， Di sisi lain Luo Zhan menerima telepon dari Rumah Sakit Persahabatan Negara Dong karena sebelumnya dirinya menelepon mencari seseorang yang bernama Li Zhan. Dia memberitahu kalau ada pasien yang koma saat dipindahkan ke sana dan akhirnya hari ini dia sudah siuman dan dia mengaku bernama Li Zhan. Alhasil membuat Luo Zhan langsung berangkat ke negara Dong. Dokter di sana memberitahu pasien mengalami kerusakan di tengkorak, tulang rusuknya patah, patah tulang betis. Luka luar tidak perlu dikatakan lagi karena dia terlalu dekat dengan bahan peledak, jika bukan karena memakai baju pelindung, dia pasti sudah mati. Tentu saja Luo Zhan yang melihatnya terkejut melihat keadaannya dan membuatnya membawanya kembali ke Tiongkok. Luo Zhan membawa ke rumah sakit di Tiongkok dan memberitahu kalau direktur di sini adalah adik dari guru pembimbingnya, jadi jangan takut karena pasti bisa sembuh, namun karena Li Zhan hanya diam, Luo Zhan bertanya apa dirinya memakai alat bantu dengar. 带了。 Dokter langsung memeriksa telinga Li Zhan dan menurut dokter untuk mengembalikan pendengaran kembali ke semula sangatlah sulit, itu tergantung pengobatan yang dijalaninya nanti, jadi menyuruh untuk memakai alat bantu dengar. Li Zhan memberitahu dokter sekarang dibandingkan dengan kekuatan pendengaran, yang lebih mempengaruhinya adalah denging dan pusing, alhasil dokter bertanya bagaimana frekuensi dan kekuatan dari gejala yang muncul. Azan mengaku setiap 1 jam akan terjadi sekali dan suara itu sangat keras. Dokter memberitahu kalau selama pemulihan itu biasa terjadi, jadi jangan buru-buru dan menyuruhnya untuk pelan-pelan saja. Kemudian dokter memanggil suster untuk membawa Azan ke kamar karena besok akan mulai menjalani pengobatan. Dokter menyuruh Luo Zhan untuk tetap di sana. Luo Zhan merasa ada masalah. Dokter beranggapan tingkat keseriusan yang dialami Li Zhan melebihi tingkat nyata dari sisi medis, dan mungkin ada masalah psikologis. 心理问题。 Dilihat dari tingkatannya, dokter curiga bukan hanya luka akibat ledakan, mungkin ada beberapa alasan yang kalian tidak ketahui. Di situ Luo Zhan merasa syok, apalagi melihat Azan yang ada di kamarnya terlihat trauma sampai seperti kesakitan.
Karena tidak kuat Luo Zhan masuk ke dalam dan bertanya apa dirinya tidak meminum obatnya. Melihat ada gelas yang pecah, Luo Zhan menyuruh meminum obatnya dan setelah meminumnya, Azan langsung berbaring di kamarnya, kemudian Luo Zhan langsung keluar dari sana. Di sisi lain Song Ran kembali merasakan trauma ketika melihat foto-foto kejadian saat di negara Dong. 发给国师顾继行，稳定吧。打起精神来啊！任务完成得很好。 Ketika tidak sengaja bertemu dengan Song Ran di lift, Shen Bei langsung menghindar dan sepertinya Song Ran sudah mengetahui alasan Shen Bei yang sengaja menghindar darinya. Karena merasa suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja, Song Ran sampai berkata kepada ibunya bahwa dirinya tidak akan pulang dan menyuruhnya untuk makan tanpa dirinya. Karena terlalu banyak pikiran, Song Ran sampai belum juga menulis artikel lagi tentang negara Dong, apalagi karena Song Ran yang kehilangan kontak dengan Li Zhan semakin membuatnya depresi. 消失的无影。 Berkali-kali Song Ran mendatangi perusahaan Luo Zhan berharap bisa bertemu dengan Li Zhan, mendatangi mobil Li Zhan, namun tetap saja Song Ran tidak bisa menemukan keberadaannya. Sampai akhirnya tidak sengaja Song Ran saling berpapasan dengan Li Zhan yang tengah berada di dalam mobil tanpa disadari oleh keduanya. Melihat keadaan Li Zhan, Luo Zhan memberikan alat bantu pendengaran yang tersembunyi untuk Li Zhan, dan sepertinya Luo Zhan juga ingin menghalangi Li Zhan untuk pergi dari kantornya. Namun apa dikata karena selain Li Zhan kehilangan pendengaran, Luo Zhan juga mengetahui bahwa Li Zhan juga mengalami depresi, dan Li Zhan menganggap dirinya sudah tidak bisa kembali ke perusahaan Luo Zhan lagi. Hal tersebut membuat mereka berdua terlihat sangat sedih. Ketika Li Zhan hendak menjalankan mobilnya, tidak sengaja dia melihat sebuah catatan yang ditulis Song Ran tadi di kaca mobilnya, sampai akhirnya Li Zhan meneteskan air matanya. Song Ran menemui Dr. He San Ran, dan ternyata itu adalah pemeriksaan medis sekaligus pertemuan kencan yang telah diatur ibunya untuknya, dan tentu saja Song Ran sangat kesal kepada ibunya dan membuat mereka berdebat. 脑子里想些什么？脑子都是李在，见过一次面，打过一次电，是去工作还是谈恋爱？缘分到此为止，天到晚魂不守。谈恋爱跟谁谈？可不可以不要管？那都是我自己的事。我太天真了，好不了，离开这个充满了我和阿 Mendengar ibunya yang sedang berbicara dengan Dr. He tentang hasil pemeriksaannya sudah keluar, Song Ran langsung keluar kamar dan memberitahu dirinya sendiri yang akan pergi mengambilnya. Ternyata Song Ran mengalami kecenderungan depresi sedang dan disarankan untuk konsultasi lebih lanjut ke bagian psikologi. Dokter menyarankan Song Ran untuk menceritakan keadaannya kepada keluarganya, tapi Song Ran menolaknya karena takut mereka akan kecewa padanya, dan dia merasa bingung akan menceritakan keadaannya ini kepada siapa. 人就是脆弱的动物啊，弱弱是可以的。 Melihat Song Ran yang keluar dari ruangan spesialis psikologi membuat Li Zhan sangat khawatir. Li Zhan juga langsung bergegas untuk mencari Song Ran. Namun sayangnya Li Zhan kehilangan jejak Song Ran, dan hal itu juga membuatnya putus asa karena dengan kondisinya yang sekarang mustahil baginya juga untuk bisa membantunya. Saat Song Ran sudah pulang, dia langsung ke toilet karena mual dan menaruh tasnya di meja, dan setelah kembali dari toilet, dia melihat ibunya di sana dan beranggapan sudah pulang. Ibunya mengaku di perusahaan tidak ada urusan, kemudian ibunya menawarkan ingin makan apa nanti malam. Alhasil Song Ran mengaku terserah dirinya. Melihat laporan kesehatannya yang terlihat di sana, Song Ran beranggapan ibunya sudah melihat laporan kesehatannya. Malam harinya Song Ran berpamitan karena dirinya harus kembali ke kota Liang. Ibunya berpesan jika dirinya tidak senang bekerja di kota Liang menyuruhnya kembali ke kota Adi. Saat Song Ran menunggu keberangkatan pesawat, Song Ran tidak sengaja melihat Azan yang juga akan naik pesawat sedang berjalan. Tentu saja Song Ran langsung terkejut dan berlari menghampirinya dan memanggilnya, namun karena terhalang kaca membuat suaranya begitu pelan. 像荧红的光，蓝色的荧
Tiba-tiba Azan berhenti dan menoleh ke belakang, melihat Songran di sana menatapnya dengan menangis. Azan langsung menghampirinya. Azan merasa dirinya sangat berbeda dan bertanya keadaannya, dan saat waktunya Azan untuk naik pesawat, Azan ingin berpamitan pergi, namun Songran menyuruhnya menunggu sebentar dengan memperlihatkan nomor teleponnya, namun Azan melihat ponselnya buram. Songran tidak menyangka bisa bertemu Azan di sana dan merasa seperti mimpi. Songran juga bertanya-tanya apa Azan akan menghubunginya setelah memberikan nomor teleponnya atau akan menghilang lagi. Namun tiba-tiba ada telepon yang ternyata itu dari Azan. Azan mengaku masih mengingat teleponnya, namun karena pesawat akan lepas landas, dirinya harus mematikan ponselnya dan akan menghubunginya lagi nanti. Mendengar itu Songran terlihat senang. Saat Songran sudah di rumah, dia menjadi ceria lagi mengetahui Azan baik-baik saja, apalagi saat menerima pesan dari ibunya kalau ibunya menyuruh untuk menentukan pilihannya sendiri kalau merasa tidak cocok dengan yang dikenalkan padanya. Saat Azan pulang ke rumahnya, dia melihat ayahnya yang sedang memasak. Melihat Azan di sana, ayahnya langsung memeluknya. Kemudian ayahnya mengajaknya makan dengan memberitahu sudah merebus ayamnya tadi sore, dan saat mencobanya Azan mengaku supnya enak. Ayahnya bertanya dirinya melakukan pemeriksaan dari negara Dong ke kota ini apa dirinya terluka, namun Azan yang tidak ingin membuat ayahnya khawatir mengaku dirinya hanya tergores. Melihat banyak buku di sana, Azan menanyakannya untuk apa, ayahnya memberitahu kalau Luo Zhan yang memberikannya dan membuat Azan terkejut, suplemen itu untuknya dan buku dengan bergambar adalah pekerjaannya. Ayahnya diberitahu Luo Zhan kalau orang profesional seperti dirinya sangat sedikit, jadi menyuruhnya cepat kembali dan menyuruh untuk membacanya selama liburan dan jangan bersantai. Kemudian ada berita di televisi kalau daftar akhir penghargaan jurnalistik internasional akan diumumkan bulan ini dan salah satu nominasi dari negaranya yaitu Songran. Menurutnya Songran adalah wartawan hebat dan banyak yang mengira kalau dia adalah pemenangnya. Azan yang melihat itu terlihat senang sampai tersenyum. Kemudian Azan berpamitan ke toilet. Di dalam toilet Azan ingin menelepon Songran, namun karena melihat lukanya di tubuh dan teringat kejadian ledakan itu membuat Azan mengurungkannya. Sementara itu Songran mendengar Shen Bei yang meminta untuk menarik kembali foto itu lagi karena hasil penilaian penghargaan belum keluar. Menurutnya Pak Liu tidak mengerti dibandingkan dengan luka yang diberikan foto ini pada Songran dengan memberitahu bagaimana yang terjadi setelah foto ini diambil. Shen Bei merasa tidak ada yang berani melihat gambaran itu lagi dan menyuruh mengganti fotonya asalkan bukan foto ini. Namun Pak Liu memberitahu kalau yang dipilih berdasarkan masukan dari Songran. Alhasil Shen Bei langsung pergi. Songran terlihat menunggu Shen Bei di ruangannya dan saat Shen Bei kembali, Shen Bei tidak bisa menghindarinya dan mengaku mungkin yang dikatakan Pak Liu benar kalau mungkin dirinya yang tidak berani melihat foto itu dan tidak ingin melihat yang berhubungan dengan hari itu, jadi bukan bermaksud membelanya. Songran beranggapan Shen Bei merasa bersalah dengan negara Dong dan ingin melarikan diri. Menurut Songran melarikan diri bukan hal yang buruk, namun juga tidak ada gunanya. Jadi Songran mengaku akan membantunya karena hanya Shen Bei yang juga bisa membantunya. Mendengar itu Shen Bei hanya menangis dan meninggalkannya. Keesokan harinya Li Zhan terbangun dan langsung memasang alat bantu dengar. Kebetulan dia mendengar penghargaan jurnalistik yang dimenangkan oleh wartawan Tiongkok yang bernama Songran. Alhasil Li Zhan melihatnya, dan saat melihat foto itu tentu saja Li Zhan trauma dengan apa yang terjadi hari itu dan membuatnya lepas kendali. Di sisi lain Songran mendapat selamat dari rekan kerjanya karena memenangkan penghargaan itu. Kemudian rekan kerjanya memberitahu ada yang meneleponnya. Saat Songran mendengar suaranya,
Songran langsung mengenali kalau itu suara Dr. Pei. 裴医生， Dr. Pei mengaku setelah melihat berita kalau yang memenangkan penghargaan adalah Songran, dirinya langsung mencari tahu nomor stasiun televisinya. Songran mengaku senang mendengar suaranya, namun Dr. Pei merasa apa dirinya tulus, karena semuanya menghilang dan tidak ada yang menghubunginya. Songran terkejut dan bertanya apa tidak bertemu dengan Ben atau Sasin. Dr. Pei memberitahu kalau Ben tidak mau keluar dari posnya dan tetap menjadi pasukan khusus. Dirinya pernah bertemu sekali dan tubuhnya penuh dengan luka, sementara Sasin sudah tidak menjadi wartawan lagi dan tidak diketahui jejaknya. Kemudian Dr. Pei berpamitan karena ada pasien dan akan sering meneleponnya. Dia juga menitip salam untuk Li San. 喂， Saat ayahnya pulang membeli sayur dan melihat wajah Li San, dia menanyainya. Alhasil Li San mengaku hanya tergores saat mencukur jenggot, kemudian Li San mengaku akan memasak untuknya. Setelah selesai memasak, Li San menyuruh ayahnya mencobanya. Ayahnya berpikir apa merayakan wartawan wanita itu mendapat penghargaan. Mendengar itu Li San bertanya kenapa menarik kesimpulan ini. Ayahnya mengaku rupanya saat menonton berita hari itu tersenyum dengan sedikit aneh, dan dirinya merasa dia ditakdirkan berjodoh dengan keluarga Li dan membuat Li San kembali merasakan denging pada telinganya. 宴会良辰了，待下去，咱们会发现的。 Saat Songran pulang, tiba-tiba ada telepon dari Li San dan membuatnya tersenyum. Li San mengucapkan selamat kepadanya karena memenangkan penghargaan. Kemudian Li San memutar musik dan menyuruh mendengarnya. Alhasil Songran teringat kalau musik itu yang membuatnya menari bersama Li San di jalan. Kemudian Li San mengajak Songran untuk melakukannya lagi walaupun hanya hayalan dan mereka melakukan gerakan yang sama sambil mengingat hari itu saat di negara Dong. Setelah kembali ke kota Liang, guru di sekolah Jiang Yu, adik dari Jiang Lin menyuruh Li San datang karena Jiang Yu membuat masalah lagi. Gurunya memberitahu kalau Jiang Yu selalu menyelesaikan masalah dengan perkelahian, walaupun gurunya tahu Jiang Yu tidak mempunyai orang tua dan juga kakek neneknya sudah tua. Namun sebagai guru juga berharap bisa menanggung beberapa tanggung jawab. Mendengar itu Li San mengaku akan mencari cara dan membuat guru Jiang Yu meninggalkannya. Tiba-tiba Luo Zhan juga ada di sana. Luo Zhan mengaku bukan orang yang suka ikut campur urusan orang, namun urusannya baginya bukan urusan orang lain. Dengan mengaku waktu di rumah sakit Li Zhan memberitahu merasakan denging dan kepala pusing dan dokter juga memberitahu mungkin ada alasan yang tidak diketahuinya. Menurutnya asalkan temukan alasannya, pasti dapat membantu. Mendengar itu Li Zhan beranggapan Luo Zhan menyadari kalau hari itu yang bersamanya adalah Jiang Lin. Li Zhan memberitahu kalau Jiang Lin berkorban untuknya saat hari itu. Dan itu kenapa Li Zhan hanya bisa membalas budinya dengan menjaga Jiang Yu. Li Zhan sampai merasa dirinya yang membunuh Jiang Lin, namun Luo Zhan membantahnya karena dirinya mengenalnya hanya bisa menyelamatkan orang dengan merasa Li Zhan beruntung saat kejadian itu. 幸运，景渊，没有。 Namun tiba-tiba Li Zhan melihat postingan yang dibanjiri komentar negatif dari seluruh dunia tentang Songran karena menukar penderitaan anak-anak dengan kekayaan. Tentu saja membuat Songran yang membacanya merasa sangat terpukul dan menangis. Songran langsung pergi dan hendak meminum obatnya, namun karena keadaannya yang memburuk, obat tersebut terjatuh dan tercecer di lantai. Songran mencoba memunguti obatnya. Tiba-tiba Senbei datang dan melihat kotak obat Songran. Melihat itu Songran langsung berlari pergi. Sementara Li Zhan yang melihat Songran berlari pergi dengan tergesa-gesa membuatnya sangat khawatir. Mendapat pesan dari Li Zhan yang menanyakan keadaannya, Songran mencoba untuk tetap tenang dan berkata dirinya sangat baik, serta membohonginya kalau sedang sibuk ada rapat. Melihat ada satu pil yang ada di genggamannya, Songran langsung meminumnya. Akhirnya Li Zhan menemukan Songran yang tengah duduk sendirian. Untuk mencoba menghibur Songran, Li Zhan sampai menyamar menjadi boneka panda dan meminta anak-anak untuk mengajak Songran bermain bersama.
Sampai akhirnya Song Ran tersenyum melihat boneka panda yang menghiburnya, dan setelah memberikan Song Ran sebuah balon, Li Zan langsung pergi. 来自陌生同样会有另一半。松然， Melihat begitu banyaknya komentar negatif dan bisa membuat Song Ran terganggu psikologisnya, Shen Bei tidak tahan dan membalas komentar untuk membela Song Ran. Karena komentar Shen Bei yang membelanya membuat para netizen semakin menjelek-jelekan wartawan, sampai akhirnya Song Ran turun tangan dan membalas semua komentar tersebut. Melihat itu membuat Shen Bei sangat bingung serta khawatir kepada Song Ran. 结果反而连累人家。 Sementara Li Zan yang dari tadi memantau di sosial medianya juga semakin khawatir dengan keadaan Song Ran. Karena terlalu banyak komentar kegilaan para netizen membuat Song Ran terpuruk dan depresinya langsung kambuh. Untungnya dirinya teringat suara Li Zan dan langsung membuatnya sedikit merasa tenang. Karena hal itu Li Zan menjadi teringat dengan pesan Jiang Lin untuk meminta bantuan apabila dirinya sedang membutuhkan bantuan, dan itu membuat depresinya kambuh dan harus meminum obat penenang. Melihat Li Zan yang mengirim pesan di grup bahwa dirinya membutuhkan bantuan membuat Ben langsung bertindak dengan menemui Sasin dengan memberitahu Song Ran sedang mengalami masalah dan langsung memberikan laptopnya. Meskipun masih merasa sangat kesal dan marah karena Ben yang mengurungnya, namun melihat begitu banyak komentar jahat kepada Song Ran, Sasin akhirnya turun tangan dan membantu Song Ran dengan membalas komentar sebagai wakil dari negara Dong serta seorang wartawan juga. 正与保护着他的人，你们更恨这种秃鹫。 Dan karena komentar Sasin membuat semua orang mengerti dan paham dengan apa yang sebenarnya dilakukan Song Ran untuk negara Dong. 曾和你并肩战，我以你为荣，善良和伟大的人们。这么多题他说这么厉害，那些人还有什么好说？他自己一个字都没说。 Di sisi lain tiba-tiba keadaan Li Zan semakin memburuk, tapi masih berusaha tersenyum saat mendengar pesan suara dari Song Ran serta berusaha untuk membalas pesannya. 有人比萨辛他们了，他们写出了他们眼中的宋然。面谢谢你吗？出差回来，忙吧。 Li Zan menghubungi Luo Zan dan meminta bantuan untuk mencarikan psikiater terbaik di kota Liang dengan memberitahu dirinya ingin segera sembuh. Mendengar itu Luo Zan tersenyum dan mengaku bahwa dirinya sudah mencarikan serta mendaftarkannya ke dokter psikiater, jadi menyuruhnya untuk datang kapan saja dia mau. Li Zan sangat ingin segera sembuh karena Song Ran yang mengajaknya untuk segera bertemu. Luo Zan pergi mengantar Li Zan pergi ke dokter psikiater dan menunggunya di luar ruangan dengan berpura-pura sambil bekerja, tapi sebenarnya dirinya sangatlah khawatir dengan Li Zan. Mendengar dokter yang mengatakan kondisinya sudah sangat parah, Li Zan bertanya kepada dokter apakah ada obat yang bisa membuatnya bisa lebih cepat untuk sembuh karena dirinya ingin segera menemui seseorang. Li Zan juga mengaku dirinya tidak ingin membuat orang tersebut melihat kondisinya yang sekarang. 这个人对你很重要。 Melihat Luo Zan yang cemas melihat hasil pemeriksaannya membuat Li Zan menenangkannya dan berkata dokter percaya padanya bahwa dirinya akan segera sembuh. Mendengar semua itu Luo Zan hanya menghela nafas dan jika dokter tidak bisa menyembuhkannya, maka dirinya akan melepas plakat nama dokter yang ada di depan, dan hal itu membuat Li Zan tersenyum. 算了，走吧，我没那么脆弱。 Sementara itu karena Shen Bei yang akan pergi tugas ke negara Dong lagi, dirinya meminta Song Ran untuk pergi mengantarnya ke bandara. Mengetahui Li Zan yang sudah kembali ke kota Liang dari tugasnya, Song Ran langsung merasa senang dan tersenyum. Song Ran juga mengajak Li Zan untuk bertemu di restoran malam ini. Tapi saat Li Zan hendak pergi menemui Song Ran, tiba-tiba dia mendapat panggilan dari Guru Fu yang memberitahu bahwa Jiang Yu ada di kantor polisi dan menyuruh Li Zan untuk segera datang. 我现在过去。 Sementara itu Song Ran yang sudah berada di restoran menunggu mendapat pesan dari Li Zan memberitahunya kalau dirinya tidak bisa datang.
alhasil membuatnya merasa sangat kecewa dan sedih. Hari sudah malam dan Li Zan masih mencoba pergi ke restoran tempat dirinya berjanji bertemu dengan Song Ran. Kemudian Li Zan turun dari mobilnya dan melihat restoran segera tutup. Li Zan mencoba menelepon Song Ran dan meminta maaf tidak menepati janjinya. Li Zan merasa Song Ran menunggu lama, namun Song Ran mengaku sudah pulang. Tiba-tiba Li Zan terkejut karena melihat Song Ran keluar dari restoran itu yang ternyata Song Ran menunggunya hingga malam. Melihat itu Li Zan membuntutinya dari belakang sambil mengobrol di telepon. 是我想多了。 Song Ran mengaku ketika menerima pesannya, tidak berselang lama dirinya pulang, jadi menyuruhnya jangan merasa bersalah. Li Zan bertanya lagi sekarang dirinya sedang apa. Song Ran mengaku baru mandi dan pakai baju tidur karena sebentar lagi akan tidur. Li Zan merasa itu lucu karena baju tidurnya dipadukan dengan shawl. Mendengar itu Song Ran terkejut dan langsung berbalik ke belakang. Li Zan mengaku sudah lama tidak berjumpa. Song Ran merasa Li Zan agak berbeda dari yang dulu. Li Zan juga mengaku model rambutnya berbeda. 型都变了，好看吗？好看的。 Melihat ada sesuatu di telinganya, Song Ran bertanya ada apa dengan telinganya. Namun Li Zan mengaku sedikit terluka dan hampir sembuh. Li Zan memberitahu kalau sekarang dirinya bekerja di perusahaan Luo Zan dan tidak berbahaya. Dirinya mengaku tidak sibuk dan ada akhir pekan. Dan di saat Li Zan ganti menanyainya, Song Ran mengaku dirinya baik-baik saja karena sudah mendapat penghargaan dan banyak yang mendukungnya. Jadi suasana hatinya makin baik. Saat berjalan di tengah keramaian, Li Zan tiba-tiba memeluknya untuk menghindari mobil yang lewat. Hal itu membuat Song Ran tersenyum. Song Ran beranggapan dirinya berada di tengah jalan dan terjebak seperti orang bodoh. Kemudian Li Zan mengajaknya makan camilan. 是啊，是宵夜吗？ Song Ran bertanya mengenai telinganya apa sangat parah, namun Li Zan mengaku masih mendengarnya berbicara, dan jika ingin suasana tenang cukup melepaskannya. Li Zan juga ingin tahu apa waktu itu dirinya terluka. Song Ran memberitahu kalau matanya sedikit terluka namun tidak parah. Mereka terlihat sama-sama memberitahu kalau lukanya tidak parah, padahal mereka mengalami trauma yang parah dan sama-sama menyembunyikannya. 那就好。 Saat Li Zan masuk ke mobilnya dan melihat jaket burdik milik Jiang Yu, Li Zan teringat saat dirinya tadi ke kantor polisi menyelesaikan masalahnya. Namun pertemuan pertamanya dengan Jiang Yu tidak sesuai yang diharapkan walaupun Guru Fu memperkenalkannya kalau Li Zan adalah teman kakaknya yang selalu datang membantu masalahnya. Bahkan di saat Li Zan mengajak mengobrol berdua untuk menasehatinya, Jiang Yu terlihat acuh pada Li Zan dan menyuruh untuk tidak mencampuri urusannya lagi. 小雨， Tentu saja jaket burdik pemberian Jiang Lin itu mengingatkannya pada Jiang Lin dan membuatnya trauma lagi. Dr. Liang memberitahu Luo Zan kalau Li Zan tidak datang lagi, dan saat keluar dari sana, Luo Zan berpapasan dengan Song Ran, alhasil mereka sama beralasan sedikit flu. Ternyata Song Ran juga periksa ke Dr. Liang, namun Dr. Liang memberitahu keadaannya semakin stabil. Song Ran meminta pendapat jika dirinya kembali ke negara Dong lagi. Dr. Liang merasa jika kembali ke tempat yang menyebabkan trauma padanya, mungkin akan menimbulkan dua kondisi ekstrim, yaitu kondisi yang baik dirinya bisa menghadapi langsung dan membuat sepenuhnya keluar dari trauma, dan kondisi yang buruk dirinya akan menerima rangsangan yang menyebabkan penyakit kambuh dan memburuk. Jadi dokter menyarankan untuk saat ini melarangnya pergi ke sana. Di sisi lain Luo Zan pergi ke rumah Li Zan karena ingin tahu kenapa dirinya tidak pergi periksa ulang karena sebelumnya mengaku ingin sembuh. Li Zan mengaku hari ini dirinya lupa dan selain itu keadaannya juga semakin membaik. Luo Zan menyindirnya karena masih menaruh barang-barang itu, yaitu simulasi ledakan. Luo Zan tahu dalam hati Li Zan sudah yakin bahwa kematian Jiang Lin ada hubungannya dengannya, namun Li Zan tidak bisa mengingatnya. Jadi ini masalah terbesarnya dan menurutnya Li Zan begitu keras kepala dalam hal ini karena berpikir hal yang buruk. 我的困扰。 Kemudian Luo Zan memberikan program kecil yang dia rancang dan bisa melakukan simulasi ledakan. Itu juga lebih mudah dari punyanya yang dia buat. Sebelum pergi,
Luo Zhan memberitahu bertemu wartawan Song di rumah sakit hari ini dan dirinya bingung apa dia berpikir terlalu banyak atau tidak. 宋记者，医院。 Keesokan paginya saat Song Ran berangkat bekerja, dia bertemu lagi dengan boneka panda yang tak lain yang memakainya adalah Li Zhan. Melihat boneka panda di sana, Song Ran menyapanya dan boneka panda itu menyuruhnya terus tersenyum. 早上好，下次见。 Saat bekerja, rekan kerjanya memberitahu Song Ran kalau dipanggil Pak Liu karena ingin dirinya mengikuti perkembangan topik dari kompetisi sains dan teknologi antar remaja. 好， Li Zhan terlihat menunggu Jiang Yu pulang sekolah, dan saat Jiang Yu datang, Li Zhan mengaku mencarinya untuk mengembalikan kartu pelajar juga jaketnya. Li Zhan juga meminta ingin berbicara dengannya sebentar sebagai imbalan mengantarkannya padanya. Li Zhan tahu kalau gugurnya Jiang Lin membuatnya marah dan sedih, namun kebencian di matanya yang tidak dia mengerti. Jiang Yu memberitahu kalau dari kecil Jiang Lin akan menjemputnya tinggal bersamanya, namun nyatanya walaupun sampai lulus SD sampai SMP tidak terjadi, jadi walaupun dia tidak mati juga tidak akan datang menjemputnya dan mengatainya kalau Jiang Lin penipu dan juga licik. 够了， Tentu saja membuat Li Zhan kesal, namun Jiang Yu tidak mempedulikannya dan ingin pergi. Alhasil Li Zhan menghentikannya dan membuat Jiang Yu ingin memukulnya. 我说完之前不能去。 Li Zhan ingin menyadarkannya dengan memberitahu jika Jiang Lin penipu dan licik seperti yang dia bilang, maka dia seharusnya tidak akan sering membicarakannya, dirinya juga tidak akan menemukan keberadaannya. Li Zhan memberikan jaketnya menyuruh menenangkan dirinya dan pikirkan baik-baik. 来找你的。 Like a knife, heartache falling down silently. Sementara itu Song Ran menemui Guru Fu untuk berterima kasih merekomendasikan beberapa murid yang mengikuti kompetisi sains dan teknologi, dan mungkin kedatangannya kali ini merepotkannya. Song Ran melihat dua murid sedang bertikai dan salah satunya adalah Jiang Yu. Melihat itu Song Ran melerainya. 来个滚现实人者，我就走。 Song Ran menyuruh teman Jiang Yu untuk tenang dan mengaku dirinya adalah wartawan, jadi jika perlu bantuan dirinya bisa membantunya dengan memberikan kartu namanya. 谢谢，不用了。 Keesokan paginya rekan kerjanya memberitahu Song Ran ada murid yang mencarinya di bawah yang bernama Wang Han. Dan ternyata dia adalah murid kemarin yang bertikai dengan Jiang Yu, dan saat melihat wajahnya terluka, Song Ran bertanya ada apa dengannya. Wang Han menyuruh untuk membantunya dan saat Song Ran bertanya siapa yang memukulnya. 江宇， Guru Jiang Yu memberitahu kalau ini pertama kali Jiang Yu meminta maaf kepada murid yang dipukulnya dan menurutnya ini kemajuan yang sangat besar walaupun nada bicaranya sangat kaku. Melihat Li Zhan yang sedang menunggunya, Jiang Yu merasa wali kelasnya cerewet karena hal sepele seperti ini melaporkannya padanya, namun Li Zhan mengaku sudah tahu. Li Zhan merasa mereka memiliki kesamaan yang sulit ditemukan orang lain dan membuat Jiang Yu bertanya. Alhasil Li Zhan mengaku kalau sama-sama merindukan Jiang Lin. Li Zhan merasa Jiang Yu bagaikan media komunikasi antara dirinya dan Jiang Lin, jadi dengan kehadirannya, Jiang Lin seolah-olah tidak lagi begitu tidak bisa terlihat ataupun tidak tersentuh lagi baginya. Jiang Yu memperlihatkan foto terakhir dengan Jiang Lin dan membuat Li Zhan yang melihatnya terlihat sedih. Kemudian Li Zhan merasa sudah larut, jadi akan mengantarnya pulang dan menyuruh menunggunya di sini karena akan mengambil mobilnya. Tidak berselang lama Song Ran yang mencari Jiang Yu menghampirinya dan memperkenalkan kalau dirinya adalah seorang wartawan, dan saat Song Ran mengungkit dirinya yang sedang memukuli Wang Han, tentu saja membuat Jiang Yu sedikit kesal dan ingin pergi, namun karena Song Ran menahannya, alhasil Jiang Yu memaksa melepaskan tangannya dan membuat tangan Song Ran terbentur. Kemudian Li Zhan datang dan bertanya ke Jiang Yu ada apa, dan saat Jiang Yu bertanya apa mengenalnya, Li Zhan memberitahu kalau wartawan Song temannya. Mendengar itu Jiang Yu menyuruh mengurus temannya dengan baik dan langsung pergi. Melihat tangan Song Ran terluka, Li Zhan mengaku di dalam mobilnya ada kotak obat dan langsung mengobatinya. Song Ran ingin tahu kenapa dirinya ada di sini dan kenapa kenal Jiang Yu. Tentu saja Li Zhan memberitahu Song Ran bahwa Jiang Yu adalah adik dari Jiang Lin dan membuat Song Ran terkejut. 江林的弟弟， Li Zhan mengingatkan saat di LA Jiang Yu pernah menelepon Jiang Lin. Li Zhan memberitahu kalau Jiang Lin banyak menceritakan tentangnya dan menurutnya Jiang Yu tidak cukup buruk,
jadi sebelum mencarinya, Li Zan meminta waktu untuk berbicara dengannya sebentar karena Jiang Yu memiliki watak yang keras kepala. Li Zan tidak menyangka pertemuannya dengannya kali ini dalam situasi seperti ini, karena Song Ran mengungkit negara Dong. Tentu saja Li Zan langsung merasakan denging di telinganya, namun Li Zan mencoba tenang dengan mengalihkan akan mengantarnya pulang, tapi Song Ran mengaku menyetir mobil kemari. 下次见了。开车了。注意安全。 Ayahnya menyuruh Song Ran pulang ke rumahnya dikarenakan ingin mengajak makan bersama, namun di saat Song Ran sudah sampai, dia mendengar ibu tirinya dan Song yang mengungkit penyakitnya dan membuat Song Ran langsung gemetar. Alhasil Song Ran tidak jadi masuk ke dalam. Keesokan paginya Pak Liu memperlihatkan video Jiang Yu yang sedang memukul temannya dan sudah tersebar di internet dan penonton berharap stasiun mereka perhatian terhadapnya. Namun karena Song Ran sudah mengetahui Jiang Yu adik dari Jiang Lin, Song Ran beralasan kenal dengan murid yang dipukul itu dan akan mencari tahu. Kemudian Song Ran menelepon Guru Fu untuk mengetahui informasi Wang Han, namun Guru Fu memberitahu kalau Wang Han tidak datang ke sekolah hari ini. Setelah mengetahui rumahnya, Song Ran datang ke sana dan saat ibunya yang membuka pintunya, Song Ran memperkenalkan dirinya seorang wartawan. Mendengar itu ibunya berpikir Song Ran wartawan itu dan memberitahu kalau Wang Han tidak bisa bertemu dengan orang dan menutup pintunya. Namun tidak berselang lama ibunya memberikan sebuah buku ke Song Ran dan berpesan untuk tidak mengecewakannya lagi. Song Ran membaca buku itu yang ternyata adalah catatan di mana dia dipukul, waktu dan tempatnya agar dirinya percaya padanya. Song Ran dalam hatinya meminta maaf karena tidak bisa melindunginya karena di negara Dong dirinya juga tidak bisa melindungi anak-anak itu dan hanya memberikan komentar di video Wang Han dipukul Jiang Yu kalau di sekolah seharusnya adalah tanah yang bersih dan membutuhkan banyak perhatian serta perlindungan guru, orang tua karena kasus penindasan di sekolah mungkin terjadi di sekitar. Keesokan harinya Song Ran mendapat telepon dari Qiu Tian menanyakan apakah dirinya yang mempublikasikan komentar semalam karena komentar tersebut menjadi sangat heboh sekarang. Mendengar hal tersebut Song Ran mengaku hanya memberi respon secara spontan. Qiu Tian juga mengatakan bahwa Pak Liu tadi mencarinya serta menyuruh agar dirinya segera menghapus komentarnya tersebut. Dan saat hendak masuk ke dalam kantor, ternyata Azan telah menunggunya. Ternyata Azan juga ingin membicarakan masalah komentar Song Ran tersebut. Song Ran langsung menjelaskan alasan dirinya memberikan komentar di video itu. Azan memberitahu setelah video tersebut dipublikasikan, dirinya akan pergi untuk menemuinya sekarang. Mendengar hal tersebut Song Ran meminta untuk ikut menemui Jiang Yu. Jiang Yu sepertinya sangat marah dan kecewa karena Azan membawa Song Ran menemuinya. Dan setelah melampiaskan kemarahannya kepada Azan, Jiang Yu langsung berlari pergi. 江宇，但我还揍他，记者他没有恶意。我凭什么相信你？乱写的，我是大骗子！江宇， Saat Song Ran ingin mengejar Jiang Yu, Azan melarangnya karena Jiang Yu sedang emosi dan menyuruh membiarkan saja. Kemudian Song Ran langsung memperlihatkan sebuah catatan milik Wang Han, yaitu anak yang selalu dipukul oleh Jiang Yu kepada Azan. Song Ran memberitahu dirinya melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Jiang Yu yang memukul Wang Han. Sampai akhirnya Azan mengaku dirinya sendiri yang akan mencari Jiang Yu dan menyuruh Song Ran untuk pulang saja. Melihat itu Song Ran hanya bisa merasa dalam hatinya mengapa semua orang dan Li Zan tidak bisa memahaminya, padahal dirinya hanya ingin membantu Wang Han sampai memutuskan dirinya akan tetap bertahan. Terlihat Li Zan dan Song Ran sama-sama mencari di mana keberadaan Jiang Yu dengan caranya sendiri-sendiri. Tapi tetap saja baik Li Zan ataupun Song Ran belum bisa menemukan Jiang Yu. 别想见我，我把你那个什么文给烧。我想见见王涵。生死大事那样对待他，迟迟没有正面发生。你呢？怎么还没把那条评论在学校的投诉可是来了？ 为什么没人能理解我？ Song Ran terkejut saat melihat ayah serta ibu tirinya yang mendatangi rumahnya, dan saat makan bersama, ayahnya menyinggung masalah komentar Song Ran dan sedikit memberi saran kepada Song Ran supaya lebih berhati-hati dalam berpendapat. Namun Song Ran mengaku dirinya akan bertanggung jawab sendiri dengan masa depannya. Mendengar hal tersebut membuat ibu tirinya marah dan langsung menyinggung bagaimana dengan masa depan Song yang akibat dari komentar Song Ran tersebut. 那个评论删了吧，也澄清说明，
知道我是什么心，外面和他们抗争。 Karena Songran tetap kepada pendiriannya membuat ayahnya sangat marah dan berencana untuk memberitahu semua orang tentang penyakitnya yang tidak cocok untuk bekerja dan lebih baik istirahat saja memulihkan diri. Dan setelah mendengarkan ucapan dari ayahnya tersebut membuat Songran merasa sangat kecewa dan langsung pergi. Sementara itu Lizan yang juga belum berhasil menemukan Jiang Yu menelepon Songran dengan bertanya di mana dirinya saat ini. 打电话，完心， 陷入隧道。 Lizan langsung menghampiri Songran, namun setelah melihat keadaannya, Lizan langsung melepas mantelnya dan memakaikannya kepada Songran. Dengan mata berkaca-kaca Songran memberitahu semua orang yang ada di sekitarnya tidak ada yang mendukungnya. Kemudian Lizan mengaku bahwa dirinya belum menemukan Jiang Yu. Lizan juga merasa Jiang Yu hanyalah anak kecil yang terlihat sangat kuat, tapi hatinya sensitif serta sangatlah rapuh. Menurutnya saat bertemu dengan Songran, Jiang Yu yang bersikap tidak masuk akal itu sebenarnya merasa sangat sedih dan takut. Setelah mendengar semua perkataan Lizan, Songran beranggapan bahwa dirinya lah yang sudah melukai Jiang Yu dengan komentarnya. Lizan langsung menjelaskan semuanya kepadanya agar Songran tidak lagi salah paham kepada Jiang Yu, namun sepertinya Songran tetap dengan pendiriannya karena dirinya telah melihat sendiri kelakuan Jiang Yu kepada Wang Han. 我都清楚地看到，相信王涵，是你现在让我不要信，是我错了，只相信你的。 Walaupun Lizan menjelaskan dengan berbagai cara kepadanya, Songran tetap saja kekeh sampai akhirnya kembali terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua dan membuat Lizan langsung pergi meninggalkan Songran. 没想到，看我， 怕着你，我照耀向往。 他的记录都在上面清清楚楚，他每次被打。 Songran sampai pergi menemui Luo Zhan untuk bertanya tentang masalah Lizan yang begitu membela Jiang Yu. 事情的真相的寻找，根本身没有错，的一种动力，反而是找到真相的。 Kemudian Songran memutuskan mengajak Wang Han untuk bertemu dan mengobrol bersama. Begitupun juga Lizan yang mengirim pesan kepada Jiang Yu untuk mengajaknya bertemu. 以前棒球衫不是，我也帮你拿回来了。 Sementara Wang Han menjelaskan yang sebenarnya antara dirinya dengan Jiang Yu kepada Songran. 原来奥村那群坏孩子，只要有江宇在，放学，可是几个月前的某去找他，忽然就不搭理我，偷偷跟着他，我想知道真，让我不要走啊！为什么？你来找我说他在抢你，你把我的外套给了，他们就还要打我。 黄河都洗你的事儿。 Jiang Yu juga menjelaskan semuanya kepada Lizan. Setelah mendengar semua penjelasan Wang Han dan bertemu dengan Lizan, Songran langsung mengaku bahwa dirinya berbohong dan menceritakan bahwa setengah tahun ini hidupnya tidak baik, serta senyumannya selama ini dan yang lainnya itu palsu. Dengan berlinang air mata Songran memberitahu Lizan bahwa dirinya sudah banyak berbohong padanya. Songran juga mengaku bahwa hari ini dirinya sangat sedih dan rasanya seperti sudah mau mati. Dan setelah mendengar semua itu, Lizan juga mengaku bahwa dirinya juga telah berbohong selama ini, dan sebenarnya dirinya merasa sudah menjadi orang yang tidak berguna sekarang. Lizan meminta maaf kepada Songran karena merasa kemarin dirinya telah berkata terlalu kasar karena terlalu ingin melindungi Jiang Yu. Sebaliknya Songran juga langsung meminta maaf kepada Lizan karena merasa dirinya lah yang mengatakan hal yang sudah keterlaluan. Songran mengaku bahwa dirinya telah menyadari kesalahannya dan menyebabkan situasi seperti sekarang, jadi meminta Lizan untuk tidak marah kepadanya. Songran merasa hanya Lizan lah yang sekarang dia punya, dan setelah mendengar semua itu Lizan langsung memeluk Songran. Di dalam hatinya Lizan sangat mengerti apa yang telah dirasakan Songran karena dia sendiri juga mengalami semua itu. Saat Lizan mengantar Songran pulang ke rumahnya, Songran memberitahu tinggal sendiri dan ini rumah nenek serta kakeknya yang sudah meninggal. Songran menyuruh Lizan untuk duduk dulu, sementara dirinya pergi untuk mencuci muka. Lizan memberitahu bahwa dirinya sudah menemukan orang yang sebenarnya merundung Wang Han serta telah diserahkan kepada polisi. Lizan menemukan pelaku tersebut dengan cara menyelidiki catatan Wang Han satu persatu.
不是全都记住。 Li Zan juga menjelaskan bahwa ada salah satu catatan di mana saat dirinya sedang menjemput Jiang Yu di kantor polisi, dan tentu saja Jiang Yu bukan pelaku pemukulan terhadap Wang Han. 写的是3宇不可能打了王，在那个时候是去解。 Dan setelah mendengar semuanya dari Li Zan, Song Ran sadar bahwa dirinya telah membuat Li Zan menjadi sangat marah. Li Zan langsung memberitahu dirinya adalah orang yang sangat pandai mengendalikan emosinya sendiri. Namun bila kepada Song Ran, Li Zan mengaku itu sangat sulit dilakukan dengan terus menatap wajahnya, dan tentu saja hal tersebut membuat Song Ran salting. Kemudian Song Ran bertanya tentang keadaan telinganya. Li Zan memberitahu bisa mendengar suara, namun kadang-kadang mendengar suara mendengung dan sepertinya kelak dirinya tidak bisa menyentuh bahan peledak lagi. Li Zan juga mengaku dirinya mengidap gangguan stres pasca trauma. Setelah ledakan bom, tubuh secara naluriah memiliki reaksi penolakan terhadapnya dan mungkin semua ini ada hubungannya dengan Jiang Lin. Tapi Li Zan tidak memberitahu tentang masalah Jiang Lin kepada dokternya karena dirinya masih merasa yang menyebabkan kematian Jiang Lin. Tapi sayangnya dirinya sudah tidak bisa mengingat semua itu. 我不知道。 Setelah mendengar semua itu Song Ran memahami bahwa sebenarnya Li Zan merasa sangatlah takut. Jadi Song Ran meyakinkan Li Zan bahwa dirinya akan selalu ada untuknya serta selalu menemaninya. Sambil tersenyum Li Zan mengaku bahwa dirinya ingin terus menjadi sukarelawan, bekerja di perusahaan Luo Zan, dirinya masih ingin seperti yang dulu, dan tentu saja membuat Song Ran menguatkan hatinya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata yang datang adalah Nenek Wang yang ingin meminta bantuan Song Ran untuk memasukkan benang ke dalam jarum jahitnya. Melihat Song Ran yang sudah bersusah payah mencoba memasukkan benang tersebut tapi belum berhasil juga membuat Li Zan turun tangan untuk membantunya. Melihat ada Li Zan, Nenek Wang langsung mengira Li Zan adalah pacar Song Ran dan menggoda Song Ran. Tentu saja hal tersebut membuat Song Ran sangatlah malu. Dan setelah Li Zan berhasil memasukkan benang tersebut, Nenek Wang berpamitan untuk pergi. Mendengar hal itu Li Zan juga memutuskan untuk langsung pergi bersama Nenek Wang. Sebelum Li Zan pergi, Song Ran meminta akan menghubunginya jika terjadi sesuatu. Mendengar hal tersebut Li Zan dengan tersenyum membolehkannya. Luo Zan menemani Li Zan untuk pergi konseling lagi, dan setelah melihat Li Zan keluar dari ruang dokter, Luo Zan langsung ingin tahu hasilnya, namun saat Li Zan memberitahu hasilnya cukup baik malah membuat Luo Zan sedikit bingung. Ternyata Luo Zan tahu alasan Li Zan berubah pikiran dan memutuskan untuk datang ke dokter itu karena Song Ran. Dia juga beranggapan beberapa waktu lalu Song Ran datang menemuinya untuk bertanya tentang masalah Jiang Yu. Mendengar hal tersebut Li Zan langsung bertanya pendapatnya mengenai Song Ran. Luo Zan merasa Song Ran baik, namun tidak sebaik Li Zan. Mendengar hal tersebut langsung dimanfaatkan Li Zan meminta padanya untuk mengizinkannya menjadi sukarelawan lagi, sampai akhirnya Luo Zan mengizinkan apapun yang diinginkan oleh Li Zan. Kemudian dengan tersenyum Luo Zan menyuruh Li Zan untuk kembali ke perusahaan dan kembali bekerja sekarang juga. Dengan perasaan sangat bahagia Song Ran menelepon Li Zan Debgan memberitahu dirinya akan mentraktirnya untuk mengucapkan rasa terima kasihnya serta mengajaknya bertemu hari ini juga. Dan saat mendengar Li Zan mengaku bahwa dirinya ingin makan masakan Song Ran saja membuatnya langsung tersenyum dan menyuruh Li Zan untuk datang ke rumahnya malam ini. Tapi tiba-tiba Song Ran memberitahu bahwa dirinya teringat malam ini tidak boleh datang ke rumahnya. Dan hal itu membuat Li Zan langsung menawari untuk pergi ke rumahnya saja. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang mendatangi Song Ran dengan mengatakan pasti pacar Song Ran pandai menyenangkan hatinya karena melihat Song Ran yang begitu sangat bahagia, dan hal tersebut membuat Song Ran merasa sedikit bingung. Terlihat Song Ran serta Li Zan dengan raut wajah yang berbahagia saat mencuci sayur bersama. Melihat Song Ran yang hampir saja terjatuh karena mengambil panci di atas lemari membuat Li Zan dengan sigap menolong Song Ran, alhasil sampai membuat keduanya sangat dekat dan bertatap muka. Tidak menunggu lama dengan wajah tersenyum Li Zan langsung saja mencium kening.
hidung serta bibir Songran dan berkata dirinya sangat menyukainya. 也是。 You are so beautiful. You are so beautiful. Di saat Songran tengah memasak, Lizan terus saja memandanginya dengan senyuman. Tiba-tiba Songran memberitahu bahwa dirinya sudah mengundurkan diri hari ini karena kondisinya saat ini. Songran juga mengaku yang terpenting saat ini bagi dirinya adalah memulihkan kondisinya terlebih dahulu, baru memikirkan kembali langkah selanjutnya. Mendengar semua itu Lizan langsung memeluknya dan bertanya bagaimana perasaannya sekarang. Songran mengaku pastinya dirinya merasa sedih, tapi di saat krusial seperti ini dia merasa lebih rileks. Songran beranggapan dirinya mungkin tidak cocok menjadi jurnalistik, namun Lizan merasa Songran melakukan pekerjaannya dengan sangat baik sebelumnya. Lizan kemudian menyarankannya untuk menjadi penulis buku mengingat dirinya suka menulis. Mendengar itu Songran merasa itu masuk akal dan langsung menulis kata bodoh di kaca. Lizan merasa Songran memang suka menulis di sembarang tempat, namun dirinya tidak suka kata itu dan menyuruh menambahkan 2 kata, dan saat Songran bertanya apa itu. 李赞。 Tentu saja Songran teringat di mana saat dirinya mabuk menulis kata Lizan di tanah. Karena Lizan mengetahuinya, Songran langsung tersipu malu. 你怎么知道的？ Lizan menyuruh untuk menulisnya lagi untuknya, alhasil Songran menulisnya di kaca, namun Lizan menambahkan namanya di sana dan membuat bucin ini larut dalam kebahagiaan. Keesokan paginya Songran mengemasi barangnya di kantor dan membuat Qiu Tian merasa sedih karena kehilangan dirinya dan juga Senbei, jadi ingin mengajaknya makan sebagai malam perpisahan, namun Songran mengaku tidak bisa karena sudah ada janji. Kemudian Lizan datang menjemputnya, melihat itu Qiu Tian mengerti karena bahkan dirinya terlihat senang walaupun mengundurkan diri, Songran hanya tersenyum dan langsung berpamitan pergi. Sebelum naik mobil, Songran melihat boneka panda yang biasanya menghiburnya dan membuatnya tersenyum. Lizan yang menyadari kalau Songran melihat panda itu hanya bisa tersenyum karena biasanya dirinya yang memakai boneka panda itu untuk menghibur Songran. Melihat Lizan tersenyum tentu saja Songran penasaran kenapa dirinya tersenyum. Lizan merasa kalau Songran lucu, dan saat Songran bertanya memang apa dirinya tahu yang dilihatnya, Lizan berpura-pura tidak tahu, alhasil Songran mengaku akan memberitahunya kelak. Setelah sampai rumah, Lizan memberitahu kalau dirinya akan ke kota Jiang untuk menemui ayahnya, jadi ingin mengajaknya pergi jalan-jalan bersama. Karena Songran menyetujuinya, Lizan mengaku akan menjemputnya besok pagi jam 7. 到家了，告诉我一声。好。 Songran mendapat pesan kalau Lizan sudah sampai di rumah dan membuat Songran tersenyum sendiri. Adiknya yang tidur di sebelahnya mengintip Songran yang membalas pesan itu merasa ada yang aneh dan beranggapan kakaknya itu sudah berpacaran. 对呀，恋爱了。我喜欢他，好喜欢。 Lizan dan Songran pergi ke rumah ayah Lizan, dan saat di jalan Songran ingin membeli buah-buahan, Lizan merasa yang dibawanya sudah cukup, namun Songran tetap saja membelinya dan membuat Lizan menyindirnya kalau ayahnya juga bukan monyet. Tiba-tiba ayahnya datang dari belakang mengatakan walaupun makan buah yang banyak dirinya tidak akan menjadi monyet. Melihat ayah Lizan, Songran langsung teringat di mana ayah Lizan pernah datang ke rumahnya memperbaiki pipa dan sempat mengobrol dengannya. Mengingat itu Songran langsung menyapanya. Melihat Songran di sana, ayah Lizan baru menyadari kalau Songran dulu membicarakan Lizan dan memberitahu jika lain kali ingin mencarinya, menyuruh untuk mendatanginya karena dirinya yang akan mencarinya. Lizan terlihat bingung kenapa Songran bisa kenal ayahnya dan membuatnya bertanya. Songran pernah menyuruh Paman Li datang untuk memperbaiki pipa di rumahnya. Mendengar itu Lizan beranggapan sudah menyukainya dari dulu dan menyuruhnya jika suatu hari dirinya mencarinya, menyuruh untuk tetap di tempat semula karena dirinya yang akan datang mencarinya. Ayahnya menyuruh Lizan untuk melayani Songran karena dirinya akan memasak, namun Songran mengaku akan membantunya memasak.
Mendengar itu ayah Li Zan menyuruhnya lain kali saja karena dirinya pertama kali datang, jadi harus merasakan masakan keluarga Li. Kemudian Li Zan ingin mengajak Song Ran berkeliling rumah, namun Song Ran ingin langsung melihat kamarnya. Melihat buku di dalam kamarnya, Song Ran merasa terus membawa buku sekolahnya. Li Zan memberitahu kalau ayahnya selalu membawa bukunya kemanapun dia pergi. Mendengar itu Song Ran merasa ayahnya selalu baik padanya dan dirinya juga akan baik padanya. Mendengar itu Li Zan akan menciumnya. Namun Song Ran berlari keluar. Kemudian mereka makan bersama sambil mengobrol. Melihat Song Ran terlihat lahap memakan masakan ayahnya, Li Zan menyindirnya tidak tahu Song Ran kuat makan dan takut akan menafkahinya nanti. Alhasil Song Ran langsung berhenti makan. Namun kemudian Li Zan memberinya ikan dan mengaku ikan ini segar. Song Ran menyindirnya kalau dirinya melarangnya makan dan membuat mereka bercanda bersama. Saat mencuci piring, ayah Li Zan berterima kasih kepada Song Ran karena sebelumnya saat Li Zan datang dari negara Dong, walaupun sempat tersenyum, ada sesuatu di hatinya karena hanya 1 hari di rumah langsung kembali ke kota Liang. Ayah Li Zan merasa Li Zan tidak ingin dirinya mengetahuinya, kemudian ayah Li Zan meminta tolong ke Song Ran untuk tetap membuat Li Zan terus bahagia. 好吗？我才放心。我会拼命对阿赞好。拜托了。 Li Zan dan Song Ran berkeliling dan memberitahu kalau Paman Li ingin meminta dirinya menginap 1 hari lagi dan Song Ran menyetujuinya, kemudian mereka berfoto dengan anak-anak di sana. Saat Li Zan selesai mandi, Song Ran menoleh ke belakang, namun karena Li Zan hanya memakai pakaian dalam, Song Ran terlihat malu. Kemudian Li Zan menyuruhnya untuk mandi, namun Song Ran mengaku tidak membawa salinan. Alhasil Li Zan meminjamkannya ke mejanya. Li Zan mengambil sebuah album foto dan setelah Song Ran selesai mandi, Li Zan mengajaknya melihat beberapa foto dirinya dan orang tuanya. Melihat foto ibu Li Zan di sana, Song Ran mengaku kalau ibunya sangat cantik. Li Zan memberitahu kalau ibunya meninggal karena penyakit. Song Ran merasa kalau Paman Li juga tampan dan kenapa tidak menikah lagi. Li Zan memberitahu kalau ayahnya takut memiliki ibu tiri yang tidak baik untuk Li Zan. Mendengar itu Song Ran beranggapan Paman Li melakukan semua hanya untuknya. Melihat Song Ran menguap, Li Zan menutup album fotonya dan menyuruh untuk tidur, dan tidak lupa sebelum pergi Li Zan menciumnya. 乖乖睡觉，晚安，别。 Li Zan mendapat pesan dari Jiang Yu dengan memberitahunya kalau dirinya mendapat peringkat 5 di sekolah, dan beralasan kalau guru Fu yang menyuruh memberitahunya dan membuat Li Zan tersenyum. Tentu saja membuat Li Zan teringat dengan Jiang Lin sampai melihat fotonya, kemudian Li Zan memberitahu kalau sekarang dirinya pulang kampung dan menyuruh menyampaikan salam terima kasih ke guru Fu dan nanti setelah kembali akan memberinya hadiah. Di saat Li Zan mau tidur, tiba-tiba Song Ran datang dan langsung duduk di pangkuannya. Song Ran mengaku dirinya tidak bisa tidur, Li Zan merasa tadi dirinya sudah mengantuk. Song Ran mengaku di saat dirinya bersamanya memang mengantuk, namun saat pergi, dirinya juga membawa kantuknya, jadi datang untuk mengambil kantuknya itu. Mendengar itu membuat Li Zan menggendongnya kembali ke kamarnya. Li Zan menyuruhnya segera tidur dan tidak sengaja Song Ran melihat alat bantu dengar Li Zan terjatuh. Li Zan mengaku tidak akan meninggalkannya sebelum dirinya tertidur, karena terbawa suasana. Li Zan menciumnya. Song Ran berpikir kalau Li Zan tidak akan mendengarnya dan mengatakan kalau dirinya sangat menyukainya dan tidur dalam pelukannya, namun nyatanya Li Zan mendengarnya.
Keesokan paginya Li Zan terbangun karena mendengar suara dari Song Ran dan ayahnya yang sedang berada di halaman. Melihat Li Zan datang, ayahnya langsung menyindirnya karena sudah siang tapi baru bangun, namun Song Ran membelanya kalau Li Zan tidak istirahat dengan baik semalam, jadi bukan termasuk bangun siang. Tentu saja mendengar itu ayah Li Zan menatap Song Ran. Song Ran yang kelepasan membuatnya panik sampai menggali lagi, alhasil ayah Li Zan mengingatkannya. Li Zan sampai membantunya dengan mengalihkan kalau dirinya lapar. Mendengar itu ayahnya memberitahu kalau ada makanan di meja yang diberikan Bibi Liu. Li Zan langsung menggodanya kalau Bibi Liu sangat baik. Li Zan mencoba merayunya kalau dirinya harus mencari pasangan, namun ayahnya malah memberitahu semalam bermimpi ibunya dan dia sangat marah. Ayahnya juga memberitahu kalau ibunya sangat temperamen, jadi kalau dirinya sampai mencari pasangan lagi, dirinya tidak akan diampuni dan langsung meninggalkannya. 这是我，我也会生气的。 Song Ran dan Li Zan pulang dengan naik kereta. Melihat angpau yang diberikan ayah Li Zan begitu banyak, Song Ran terkejut dan tidak ingin menerimanya. Namun Li Zan memberitahu kalau ini adalah adat di tempatnya. Jika membawa pacar ke rumah orang tuanya, maka akan memberikannya 1000 yuan, dan jika suka 2000 yuan, dan menurut Li Zan tampaknya ayahnya sangat-sangat menyukainya. Mendengar itu Song Ran dengan sombongnya mengaku tentu saja karena dirinya imut. Li Zan langsung tersenyum dan tidak pernah melihat Song Ran setidak malu ini. Kemudian Song Ran ingat kalau dirinya belum memberitahu Song Yang kemana dan dia sudah banyak mengirim pesan padanya. Mendengar itu Li Zan menyarankan untuk pergi ke rumahnya dulu sambil memikirkan balasan pesan ke adiknya. Song Ran mengajaknya memainkan permainan meniru, dan jika Li Zan menang maka akan menyetujui usulannya. Dan ternyata Song Ran mengajak Li Zan memainkan permainan pegang ponsel saat bersama boneka panda. Tentu saja membuat Li Zan tersenyum karena boneka panda itu adalah dirinya, dan saat Li Zan bisa menirunya, Song Ran terkejut. Li Zan kemudian memberi kode senyuman dan membuat Song Ran akhirnya menyadari kalau Li Zan lah boneka panda itu yang rela menghiburnya di saat dulu depresi. Tentu saja membuat Song Ran menangis bahagia. 另一座古道，终于找到了。Keesokan paginya Li Zan berpamitan berangkat kerja dan memberitahu Song Ran sudah membelikan sandal baru dan menyuruh mencobanya apa pas di kakinya. Mendengar itu Song Ran terbangun dan melihat sandalnya lucu. Song Ran langsung tersenyum. Sementara itu Li Zan kebetulan mendengar Luo Zan sedang memarahi bawahannya karena membuat permainan simulasi perang di alam liar tanpa persetujuannya walaupun bawahannya sudah meminta izin padanya sebelumnya. Li Zan langsung masuk ke dalam dan mengaku akan berbicara dengan Pak Luo. Kemudian Li Zan mengaku ingin mencoba simulasi perang alam liar itu karena dirinya sudah cukup baik, selain itu sudah tidak memakai alat bantu dengar, menurutnya jika permainan saja dirinya tidak tahan, maka hal yang ingin dilakukan tidak bisa dilakukannya lagi. Mendengar itu Luo Zan langsung menelepon untuk pembangunan tim kali ini. Li Zan juga ikut. Sementara itu Song Ran konsultasi ke dokter Liang dan menurutnya kondisinya sudah semakin membaik karena terbiasa dengan dosis yang dikurangi. Kemudian Song Ran bertanya tentang gangguan stres pasca trauma apa bisa disembuhkan dan butuh berapa lama untuk pulih. Dokter Liang memberitahu kalau gangguan stres pasca trauma lebih rumit. Jika mempunyai teman mengalami masalah seperti ini menyuruhnya untuk memberi kesabaran dan perhatian yang cukup, karena rasa sakit yang dialaminya tidak bisa dibayangkan. Tiba-tiba ada telepon dari nomor luar negeri yang ternyata dari Shen Bei. Mendengar itu Shen Bei, Song Ran bertanya kenapa bisa menghubunginya karena dirinya beberapa kali menghubunginya namun tidak bisa. Shen Bei mengaku akhir-akhir ini dirinya sibuk dan saat mengirimkan naskah ke televisi, baru mengetahui kalau Song Ran mengundurkan diri dan ingin tahu alasannya. Song Ran mengaku ingin mengganti lingkungannya dan hidup bebas. Song Ran ingin tahu apa dirinya baik-baik saja di sana dan apa bertemu dengan Sasin dan yang lainnya. Shen Bei memberitahu pernah bertemu mereka, walaupun mereka tidak mengatakannya, namun Shen Bei tahu kalau mereka terlihat merindukannya. Kemudian Shen Bei bertanya apa pernah berpikir kembali ke negara Dong. 想过。 Song Ran merasa sekarang bukan waktunya. Alasan Song Ran tentu saja karena Li Zan yang menderita gangguan pasca trauma. Shen Bei mengaku hanya mengujinya dan tidak berharap akan datang seawal ini.
kemudian Senbei memberitahu akan menghubunginya lagi. 祝身体身呗。拜拜。 Setelah sampai di rumah Lizan, Song Ran terlihat bahagia dan mengganti barang-barang lama dengan yang baru. Saat Lizan sedang latihan push-up, Song Ran memberitahu kalau dirinya sudah mengirim naskah ke sebuah film dokumenter di stasiun televisi. Namun Song Ran masih belum yakin karena banyak juga yang mengirim naskah. Mendengar itu Lizan meyakinkannya kalau mereka akan memilihnya. 一定会选中你的，你放心吧。 Song Ran beranggapan mereka tidak akan melihat prestasi yang dulu. Lizan memberitahu kalau prestasinya yang dulu juga hasil kemampuannya, karena Lizan meyakinkannya membuat Song Ran ingin menciumnya, namun selalu gagal. Song Ran bertanya kapan dirinya selesai latihan. Mendengar itu Lizan menyuruhnya untuk duduk di punggungnya agar bebannya bisa lebih berat, jadi cepat menyelesaikan latihannya. Namun karena Song Ran terus bergerak membuat Lizan kesusahan. 加油啊！你别乱动。不动了，我乖乖。确定不动了？来。 Song Ran mengaku tidak akan menyuruhnya berhenti. Namun Lizan mengaku ingin mengangkat beban yang lain dengan langsung menggendong Song Ran ke kamar. Keesokan paginya Lizan menulis catatan untuk Song Ran di mana hari ini dirinya akan membangun tim, jadi mungkin akan pulang malam, dan saat melihat Song Ran masih tertidur, Lizan menempelkan catatan itu di gelas. 你自己好好吃饭。 Lizan bertanya ke Luo Zhan kenapa pakaian mereka semua berbeda dengannya. Luo Zhan memberitahu karena dirinya adalah prajurit medis yang bertugas mengobati mereka dan merupakan tanggung jawabnya. 为什么？因为你归我管。 Song Ran kembali menulis tentang catatan pasang surut negara Dong, kemudian Guru Luo datang dan langsung mendiskusikan tentang buku pasang surut negara Dong bersama Song Ran, sampai akhirnya Guru Luo menganggap Song Ran yang sekarang sudah pasti bisa menulis novel bergenre romansa. Guru Luo bahkan penasaran siapa yang telah merubah Song Ran dari yang terlihat lembut tapi sebenarnya sangat keras di dalam sampai menjadi seperti ini, serta Guru Luo yang sangat ingin bertemu dengan orang tersebut. 如果您是女的，说不定我会。 Mendengar suara pintu terbuka, Song Ran langsung terbangun, dan ketika Lizan membuka pintu kamar, Song Ran berpura-pura tertidur. Song Ran kembali terbangun dan sepertinya ada yang tidak beres dengan Lizan. Song Ran menganggap sepertinya hari ini Lizan merasa sangat lelah dan memutuskan untuk kembali lagi berbaring. Tapi sepertinya depresi Lizan kambuh lagi karena pelatihan tadi hingga membuatnya teringat kejadian yang menimpa Jiang Lin di negara Dong. Lizan selalu menganggap dirinya lah yang menyebabkan Jiang Lin mati dan ini adalah kesalahannya. Song Ran kembali terbangun dan menghampiri Lizan. Melihat Lizan yang tidak baik-baik saja, Song Ran langsung bertanya tentang keadaannya, namun Lizan hanya tersenyum dan mengaku sedang bermimpi buruk. Lizan ingin tahu apa yang dilakukannya saat bermimpi buruk. Song Ran memberitahu biasanya akan berbaring dengan tenang lalu melihat langit-langit dan perlahan-lahan langit akan terang. Namun menurutnya sekarang sudah berbeda karena ada Lizan yang selalu menemaninya sampai pagi. Kemudian Lizan dan Song Ran pergi ke dapur untuk membuat susu panas sekaligus bakpao kesukaan Song Ran. Saat Song Ran menyinggung tentang negara Dong dan memberitahu Senbei sangat sibuk di sana, serta Sasin dan yang lain merindukan mereka, Lizan langsung bertanya kepada Song Ran apakah dirinya ingin kembali ke negara Dong. Song Ran langsung menjawab dirinya tidak berani.
Mendengar semua itu Li Zan langsung memeluk Song Ran dan memberitahu dirinya juga ingin kembali ke negara Dong tapi tidak bisa. Dengan tersenyum Song Ran juga merasa bahwa dirinya dan Li Zan sangatlah cocok, pantas saja dewa jodoh mengikatnya bersama. 穿得紧一点，牢固一点，即使知道江林的死。 Luo Zan menghampiri Li Zan di rumahnya karena merasa sangat khawatir dengan Li Zan waktu kejadian kemarin. Dengan tersenyum Li Zan mengaku dirinya sangat lelah dan setelah kembali, dirinya langsung beristirahat. Melihat gelagat Li Zan membuat Luo Zan malah semakin khawatir dengan keadaannya. Tidak ingin membuatnya cemas, Li Zan memberitahu bahwa dirinya sudah menemui Dr. Liang dan mengaku terburu-buru. Seharusnya dirinya tidak mengikuti acara pembangunan tim kemarin, jadi lain kali dirinya pasti akan mendengar semua sarannya. Setelah mendengar semua itu Luo Zan langsung menyuruh Li Zan untuk berbicara kepada orang lain dan jangan memendam masalahnya sendiri. Sambil berjalan pergi, Luo Zan menyuruh Li Zan untuk tidak ke kantor hari ini dan menyuruhnya istirahat saja di rumah. 再再 C 点。你回来了吗？你每天都跟在我后，就不能走快点吗？ Melihat Li Zan datang membuat Wang Han dan juga Jiang Yu merasa sangat senang, kemudian Li Zan mengajak Wang Han dan Jiang Yu untuk minum teh susu bersama. 大男人喝了吧？可真羡慕，心里又罩着你，没罩着你吗？你认李大？哎，我说让江宇，相反，你快给我主持。 Setelah selesai meminumnya, Jiang Yu ingin hendak langsung pergi, namun Li Zan menahannya karena dirinya ingin memberikan sesuatu kepadanya, dan ternyata itu adalah sebuah bola basket yang ada tanda tangan langsung dari Burdik. Melihat itu tentu saja membuat Jiang Yu dan Wang Han sangat senang dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Li Zan. Melihat Li Zan yang sudah pulang membuat Song Ran sangat senang sekali sampai langsung memeluknya. Kemudian dia teringat tentang pesan dari Luo Zan dan berencana untuk menceritakan masalahnya kepada Song Ran. Namun tiba-tiba Song Ran juga mengaku bahwa dirinya mempunyai sebuah kabar baik, yaitu proposalnya telah terpilih dan disuruh untuk ikut program pemotretan. Mendengar semua itu membuat Li Zan ikut senang dan langsung menggendongnya. Dan saat Song Ran bertanya apa yang ingin dikatakannya tadi, Li Zan mengaku itu tidak penting, dan akhirnya Li Zan masih menyimpan masalahnya sendiri. Song Ran memberitahu setelah ini dirinya harus tinggal di kota Di untuk beberapa waktu. Melihat Song Ran yang sangat senang membuat Li Zan merasa tidak masalah dengan hal itu karena akan menemuinya setiap akhir pekan. Alhasil Song Ran langsung memberikan kecupan manisnya. Saat Li Zan membantu Song Ran untuk bersiap-siap karena akan pergi besok pagi, Song Ran masih penasaran apa hal yang ingin dirinya katakan kepadanya tadi, namun Li Zan masih enggan mengatakannya dan mengaku itu tidaklah penting. Li Zan mengantar Song Ran ke stasiun. Sebelum pergi Song Ran mengingatkan Li Zan untuk datang menemuinya, dan Li Zan langsung memeluknya dan berjanji untuk datang menemuinya, kemudian menyuruh Song Ran untuk segera masuk ke dalam kereta. Walaupun sebenarnya terasa berat untuknya, namun Li Zan selalu mencoba untuk tersenyum di depan Song Ran. Dan saat di dalam kereta, Song Ran dikejutkan dengan tangan yang mengusap rambutnya dan ternyata itu adalah Li Zan dan membuat Song Ran merasa sangat senang sekali. Li Zan memberitahu karena ini hari Jumat, dirinya akan cuti setengah hari untuk menemaninya dan akan kembali pada hari Minggu nanti. Song Ran memberitahu setelah sampai di kota Di, dirinya tidak ingin langsung menemui ibunya karena dirinya tidak ingin tinggal di rumah, jadi mengajaknya untuk menginap di hotel saja. 很奇怪，久了，每次被他亲吻，甚至只是拉手，要不止，莫名的心狂，这是第一次。笑得这么开心，想什么呢？ Sampai di hotel tiba-tiba Song Ran merasa sangat khawatir karena mulai besok dirinya akan sangat sibuk dan tidak ada waktu untuk Li Zan.
Mendengar itu Li Zan langsung menenangkan Song Ran dengan memberitahu dirinya datang kemari hanya untuk menemaninya dan berada di tempat yang sama dengannya saja itu sudah cukup untuknya. Tentu saja mendengar itu Song Ran kelepek-kelepek padanya. 本来心意相通，就是这样。 Saat keluar kamar hotel, Li Zan tersenyum melihat bayangan Song Ran di belakang pintu, dan kejadian seperti itu pernah terjadi saat di negara Dong. 轮回，可能在。 Li Zan kembali memimpikannya di mana kejadian yang menimpa Jiang Lin di negara Dong, dan otomatis depresinya langsung kambuh dan membuat segera mencari obatnya. Li Zan membaca pesan yang ditulis oleh Song Ran untuknya yang memberitahu bahwa pemotretannya akan dilakukan pagi ini. Dan untuk menghibur Li Zan, Song Ran memberikan catatan panduan wisata yang telah dia kumpulkan untuk mengisi waktunya. Song Ran juga berharap setelah dirinya menyelesaikan pekerjaannya, dirinya bisa berjalan-jalan bersama dengannya. Li Zan menelepon Dr. Liang dan memberitahu bahwa dirinya sedang mendadak ada perjalanan bisnis ke kota Di dan dirinya juga lupa membawa obatnya. Li Zan meminta bantuan Dr. Liang untuk mencarikan orang di rumah sakit kota Di untuk meresepkan obatnya. Kemudian Li Zan mengirim pesan ke Song Ran dan merasa tulisannya tidak jelek, namun sedikit nakal. Li Zan berharap dirinya berhasil dalam pemotretan nanti. Akhirnya dengan bantuan Dr. Liang, Li Zan mendapatkan obatnya lagi di rumah sakit kota Di. Kemudian Song Ran meneleponnya, dan saat Li Zan mengangkatnya dengan memanggil namanya, dokter yang pernah dijodohkan ibu Song Ran kebetulan di sampingnya mendengar obrolan mereka. Song Ran bertanya dirinya sudah sampai mana dan apa sudah sampai ke jalur merah yang sudah ditulisnya, namun Li Zan mengaku tidak kemana-mana karena dirinya ingin pergi dengannya bersamanya. Mendengar itu tentu saja Song Ran langsung tersenyum. Song Ran bertanya apa dirinya tidak merasa bosan dan apa yang dilakukannya. Li Zan mengaku dirinya sedang jalan-jalan, karena Song Ran dipanggil. Alhasil Song Ran memberitahu akan menutup teleponnya. 冉冉，没那么巧吧？骗的不是宋然。 Song Ran mengajak Li Zan bertemu dengan rekan kerjanya yang baru, dan saat melihat Li Zan di sana, mereka bertanya siapa dirinya. Song Ran tanpa malu-malu memperkenalkan kalau dia adalah pacarnya. Salah satu temannya merasa kalau dia terlihat familiar, dan akhirnya dia mengingat kalau Li Zan sukarelawan yang diwawancarai Song Ran. 对，就他，叫我李赞就好。 Mereka beranggapan pantas Song Ran membuat acara yang baik karena ada triknya. Mendengar itu Song Ran mengaku saat itu mereka belum berpacaran. Menurutnya walaupun belum berpacaran, namun mereka beranggapan Song Ran sudah menyukainya. Song Ran memberitahu lebih awal sebelum itu dan membuat Li Zan menatapnya. Alhasil temannya menebak kalau Song Ran jatuh cinta pada pandangan pertama. 猜对了，我对一见钟情，只是已经。人家宋冉，宋冉好好学计划，我一点不矫情。哎，李赞。 Kemudian temannya bertanya tentang pekerjaan Li Zan. Mengetahui Li Zan bekerja di kota Liang, mereka beranggapan jika Song Ran memutuskan tinggal di sini, berarti akan menjalani hubungan jarak jauh. Namun Li Zan memberitahu tidak akan karena jika Song Ran ingin tinggal di sini, dirinya akan meminta ke perusahaannya untuk bekerja ke cabang kota Di. Mendengar itu membuat mereka merasa iri dengan keromantisan Li Zan dan langsung mengajaknya bersulang. Setelah Li Zan sampai di kota Liang, dia mengirim pesan ke Jiang Yu kalau dirinya sudah berada di kota Liang. Jiang Yu mendatangi guru Fu ingin meminta pendapatnya untuk kelulusan tahun ini meminta kakak Li menggantikan orang tuanya mengingat kakek dan neneknya sudah tua, apalagi dirinya akhir-akhir ini berkelakuan baik. Mendengar itu guru Fu menyetujuinya dan akan membantu menyampaikan ke Li Zan, namun Jiang Yu ingin memberitahunya sendiri. 谢谢老师，我正准时到。再见。 Jiang Yu langsung mengirim pesan yang banyak ke Li Zan untuk meminta menghadiri pertemuan orang tuanya 2 hari lagi. Jiang Yu menyuruh untuk tidak memaksakan diri karena tidak berkewajiban untuk menghadiri pertemuan membosankan itu. Karena melihat Li Zan belum membalasnya, Jiang Yu merasa dirinya membuat masalah. Namun tidak berselang lama Li Zan mengaku akan datang dan membuat Jiang Yu senang. 下午4点到。 Setelah menghadiri pertemuan itu Li Zan memberitahu kata guru Fu, Jiang Yu kemajuannya yang paling besar terutama bahasa Inggris.
Li Zan ingin tahu kenapa sampai berusaha keras mempelajari bahasa Inggris. Li Zan menebak kalau Jiang Yu ingin pergi ke negara Dong. Jiang Yu mengaku masih penasaran dan ingin pergi ke tempat di mana Jiang Lin ingin membawanya. Dirinya juga ingin berterima kasih dan juga meminta maaf, walaupun tahu dia juga tidak bisa mendengarnya karena sudah tiada. Namun karena Jiang Lin sampai mempertaruhkan nyawa demi negara Dong, dirinya ingin menyelesaikan apa yang belum diselesaikan Jiang Lin, tentu saja membuat Li Zan yang mendengarnya terpaku. Jiang Yu merasa tidak tahu teman Jiang Lin di sana, dan bahkan saat pertama datang mencarinya menganggap dirinya penipu, namun sekarang dirinya merasa kalau selera Jiang Lin cukup bagus. Karena Li Zan hanya terdiam, Jiang Yu bertanya ada apa. Alhasil Li Zan memberitahu kalau Jiang Lin gugur karena menyelamatkannya dan langsung menceritakannya padanya. Jiang Lin 是为了救我，一点是在孤儿遗迹的情报。You're gonna be alright, okay? Li Zan mengaku sebelumnya dirinya tidak ingat dan baru 2 hari yang lalu mengingatnya, jadi merasa sebagai adiknya dirinya berhak tahu kebenarannya. Tentu saja Jiang Yu yang mengetahui itu terlihat marah dan langsung memukul Li Zan. Saat Song Ran melakukan panggilan video dengannya, Song Ran bertanya kenapa dirinya mencukur jenggot di malam hari. Li Zan sampai melakukan itu untuk menutupi luka agar Song Ran tidak tahu kalau Li Zan habis dipukul. Bahkan Li Zan memberitahu kalau akhir pekan ini dirinya tidak bisa menemuinya dan akan mengganti dengan membayar kompensasi padanya. Li Zan memperlihatkan catatan yang pernah diberikannya dan berjanji akan menemani jalan-jalan di semua tempat itu. Alhasil Song Ran menyuruh menepati janjinya, sampai akhirnya Song Ran ketiduran. Keesokan paginya Luo Zan datang ke rumah Li Zan karena memberitahu ada kasus, namun ketika melihat bibirnya terluka, Luo Zan mengira Li Zan berkelahi. Li Zan memberitahu kalau dirinya habis dipukul dengan memberitahu kalau Jiang Yu yang memukulnya. Dia juga memberitahu kalau dirinya sudah ingat kematian Jiang Lin. Luo Zan beranggapan pembangunan tim terakhir kali yang membuat mengingat itu semua dan menebak kalau memberitahu semua itu ke Jiang Yu. Li Zan merasa Jiang Yu adiknya, jadi berhak tahu kebenarannya. Dan saat Luo Zan bertanya kebenaran apa, Luo Zan kemudian menasehati Li Zan tentang pemikirannya yang menurutnya salah itu, namun menurutnya perasaan tidak bisa dikendalikan, terutama menyalahkan diri sendiri dan penyesalan. Li Zan terlihat ingin mengisi formulir pendaftaran sukarelawan. Saat Li Zan datang ke perusahaan Luo Zan, dia bertemu rekan kerjanya dengan membawa beberapa dekor. Dia langsung mengaku sebenarnya akan memberitahu hari Senin, namun tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Jadi memberitahu kalau dirinya akan menikah pekan depan dan bertanya apa bisa dirinya datang. Li Zan mengaku bisa dan akan datang tepat waktu. Namun Li Zan meminta ingin mengajak satu orang lagi bersamanya. Kemudian dia juga meminta Li Zan untuk mengatakannya ke Pak Luo tentang undangan ini. Namun Li Zan merasa lebih baik dirinya sendiri yang mengatakannya langsung. Melihat Luo Zan sedang berlari di sana, Li Zan menghampirinya dengan memberikan sarung tangan tinju dan menyuruh menemaninya bermain tinju. Menurutnya untuk mengeluarkan amarahnya, ini lebih baik daripada berlari. Mereka langsung bertinju di sana dan terlihat Luo Zan masih marah pada Li Zan sampai serius memukulnya. Namun di saat Li Zan berhasil menghindar, Luo Zan merasa sudah menduganya karena dirinya membiarkan Jiang Yu memukulnya karena anak kecil itu tidak mungkin mengenainya. Li Zan mengaku dirinya tidak rugi menerima pukulan itu karena Jiang Yu berusaha keras berlatih bahasa Inggris dengan giat sekarang.
Dia bilang ingin pergi ke negara Dong untuk melihat apa yang bisa dia lakukan untuk negara Dong dan Jianglin. Mendengar itu Luo Zhan merasa Li Zhan akan mengatakan kalau dirinya juga ingin pergi ke sana. Li Zhan merasa sebelumnya tidak bisa ke sana itu karena dirinya tidak sanggup, namun sekarang dirinya ingin mencobanya. Li Zhan juga memberitahu kalau semalam dirinya sudah mengisi formulir pendaftaran sukarelawan, namun Luo Zhan langsung melarangnya pergi ke sana dan tidak akan mengizinkannya cuti kecuali dirinya mengundurkan diri dengan langsung meninggalkannya. Li Zhan meminta Song Ran kembali ke kota Liang akhir pekan depan karena ada teman kerja perusahaannya yang menikah. Li Zhan juga berencana untuk menunjukkan Song Ran sebagai pacarnya kepada semua orang. Song Ran sudah berdandan cantik untuk menghadiri pernikahan teman Li Zhan dan saat hendak pergi, dia berpapasan dengan ibunya. Melihat Song Ran membawa koper, dia beranggapan akan pergi dinas. Song Ran beralasan 2 hari ini akan ke pinggiran kota untuk pemotretan. Mendengar itu ibunya menyuruhnya berhati-hati. Sampainya di sana Song Ran sedikit bingung saat ditanyai dia siapanya Li Zhan, dan saat dia berkata dia adalah teman Li Zhan, tiba-tiba Li Zhan datang dari belakang dan berkata Song Ran adalah pacarnya, dan tentu saja hal tersebut membuat Song Ran sedikit malu-malu dan juga merasa sangat senang. Li Zhan membawa Song Ran untuk beristirahat sejenak di ruangannya. Saat Song Ran hendak mencium Li Zhan, tiba-tiba banyak karyawan Li Zhan yang datang menyapa dan itu membuat Song Ran sangat malu. Melihat itu Li Zhan langsung menyuruh semua karyawan untuk segera pergi, dan setelah itu Li Zhan langsung menciumnya. Melihat raut wajah Luo Zhan kepada Li Zhan membuat Song Ran sadar bahwa pasti ada sebuah masalah di antara keduanya, tapi saat Song Ran bertanya, Li Zhan mengaku dirinya tidak ada masalah dengan Luo Zhan dan semua baik-baik saja. Saat Song Ran sedang mengobrol dengan para wanita di sana, Li Zhan berpamitan akan pergi ke toilet, namun ternyata dia pergi untuk mencari Luo Zhan. Ternyata Luo Zhan sedang berbicara dengan Dr. Liang di luar membicarakan tentang masalah Li Zhan yang ingin kembali menjadi sukarelawan di negara Dong lagi. Dan setelah melihat video yang ditunjukkan oleh Dr. Liang sekaligus penjelasan tentang kondisi kesehatan Li Zhan saat ini, Luo Zhan merasa akan mempertimbangkannya kembali, dan ternyata semua itu dilihat Li Zhan dari kejauhan. Setelah Dr. Liang pergi, Li Zhan langsung menghampiri Luo Zhan. Di situ Li Zhan kembali menjelaskan tentang semua alasannya mengapa dirinya ingin kembali ke negara Dong kepada Luo Zhan. Selain karena Jianglin, dirinya juga punya perasaan yang berbeda kepada para warga di negara Dong. Li Zhan ingin mengobati traumanya sehingga dirinya bisa sembuh dan menjadi normal kembali. Dan setelah kembali dari negara Dong nanti, dirinya berharap bisa memberikan sebuah pernikahan yang normal untuk Song Ran. 去东国的事情跟宋记者说了吗？还没有。信就不要去了。Li Zhan dan Luo Zhan kembali ke pesta pernikahan dengan duduk di samping Song Ran serta kedua pengantin. Song Ran dan Li Zhan terlihat sangat bahagia ketika mendengar sebuah kata-kata gombalan dari semua orang. Dan ketika giliran Li Zhan tiba, Li Zhan merasa mata Song Ran sangatlah indah. Mendengar itu malah membuat semua orang tertawa lepas karena Song Ran yang salah menjawab gombalan dari Li Zhan. Sampai akhirnya Li Zhan mengajari Song Ran cara menjawab gombalan yang benar dan membuat Song Ran sangatlah senang. Alhasil mengubah cara pandangnya mengenai sebuah pesta pernikahan. Saat kembali ke rumah, Song Ran dan Li Zhan membicarakan tentang rencana pernikahannya kelak, dan saat Song Ran merasa sudah tahu dirinya tidaklah humoris, tapi mengapa Li Zhan selalu tersenyum kepadanya, Li Zhan memberitahu karena dirinya menyukainya, dan hal itu membuat Song Ran merasa sangat senang dan langsung menciumnya.
Sambil menyiapkan sarapan, Li Zan juga membangunkan Song Ran agar tidak terlambat untuk naik pesawat. Li Zan memberitahu karena ada rapat, dirinya tidak bisa mengantarnya ke bandara, namun sudah memesankan Grab untuknya. Sebelum pergi, Song Ran memberikan sebuah gelang merah kepada Li Zan dan berharap semoga Li Zan selalu aman dan selamat. 只保平安，那姻缘呢？ 平安靠他，靠我。 Saat taksi online datang, sepertinya Song Ran kurang begitu bersemangat karena harus segera pergi dan berpisah dengan Li Zan. 给我发个信息。 Saat Song Ran ingin membalas ciuman dari Li Zan, tidak sengaja Song Ran melihat wajah supir taksi yang juga melihatnya. Alhasil membuatnya mengurungkan niatnya tersebut, kemudian langsung masuk ke dalam mobil. 辛苦了，师傅。可以走了。